Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas A, kelompok Paralel Computing 5 akan mempresentasikan tugas akhir kami mengenai paralel computing pada permainan board. Di sini saya Dinasri Maharani dengan NIM 224 10 10 356. Saya Alvin Abner Tumaliang dengan NIM 2024 10 10 3045. Saya Salsa Zanubari Fakapsa dengan NIM 2024 1010 3037. Saya Tetuko Suryo Gritno dengan NIM 2024 1010 3053. Oke, pada permainan board kali ini yang kami bahas adalah catur. Jadi untuk bab yang pertama yaitu pengertian pemrosesan paralel merupakan salah satu upaya agar beban komputasi dapat dilakukan oleh beberapa sumber daya secara bersamaan. Salah satu masalah yang bisa dilakukan secara bersamaan adalah proses pencarian. Untuk kali ini kita menggunakan CNN Type A yang merupakan pencarian brute force yang melihat seluruh kemungkinan dengan kedalaman yang bervariasi. Kemudian untuk klaster adalah kumpulan komputer yang dapat beroperasi secara mandiri yang disatukan dengan jaringan komputer komunikasi data dan mendukung perangkat lunak yang memungkinkan pengaturan rutin beban komputasi secara bersamaan. Untuk yang kami bahas, catur merupakan permainan yang dimainkan oleh dua orang yang kurang lebihnya merupakan permainan logika. Kemudian bab berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada algoritma Shannon untuk menilai tingkat kompleksitas algoritma pada catur. Di sini pada algoritma Shannon dibagi menjadi dua tipe A dan tipe B. Tipe A yaitu sebuah brute force search yang melihat seluruh kemungkinan dengan kedalaman yang sudah ditentukan. Sedangkan tipe B sebuah selective search yang hanya melihat pada cabang yang penting. Tipe B ini caranya berlawanan dengan brute force pada tipe A. Lalu selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Untuk poin selanjutnya adalah perancangan program catur. Board representation yang digunakan pada program ini adalah array 1 dengan dimensi berukuran 64. Gambarnya ada seperti pada di layar, di mana array dimulai dari pojok kiri atas dengan berdasar pada sistem koordinat Cartesian versi pemrograman, yaitu indeks pertama atau 0 berada pada koordinat A,1 dan indeks terakhir atau 63 berada pada koordinat H,8. Untuk cara bermainnya, yang pertama, pemain menggerakkan bidak dengan cara menuliskan koordinat awal dan koordinat akhir bidak putih ke peta tujuan di dalam command prompt. Yang kedua, dilakukan proses pengecekan apakah ada bidak teman di peta tujuan. Yang ketiga, setelah proses ini selesai, giliran berpindah pada hitam atau komuter. Nah, pada saat giliran berpindah pada hitam inilah, sistem komputasi paralel akan menjalankan fungsi untuk menemukan seluruh gerakan yang mungkin untuk hitam pada keadaan papan saat ini. Setelah seluruh gerakan yang mungkin selesai dicatat, akan dilakukan proses evaluasi menggunakan algoritma Shannon tipe A untuk setiap gerakan tersebut. Setelah semua gerakan selesai dievaluasi, akan dipilih gerakan yang akan menghasilkan nilai terbaik untuk hitam atau paling menguntungkan, lalu gerakan tersebut akan dieksekusi. Untuk pengujian waktu proses komputasi terhadap jumlah komputer slave yang digunakan dengan kedalaman yang bervariasi, untuk hasil dari processing time-nya bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu tentang pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu bagaimana jika dijalankan tanpa paralel atau single core. Untuk waktu eksekusi proses tanpa paralel atau single core, pastinya waktu eksekusi yang didapatkan lebih lama dibandingkan secara paralel. Dengan menggunakan satu komputer slave dengan 2, 4, dan 6 depth menghasilkan waktu masing-masing sebesar 1050 mikrosecond, 2.238.993 mikrosecond, dan 900 juta mikrosecond. Untuk pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana jika dijalankan secara paralel, multicore atau multi-CPU? Yang pertama, untuk waktu eksekusi proses, secara paralel atau multiprosesor akan mengalami peningkatan kecepatan waktu eksekusi atau processing time-nya. Kemudian, di mana saat menggunakan dua komputer slave dengan 2, 4, dan 6 depth, waktu eksekusinya masing-masing sebesar 1052
mikrosecond, 677,31 mikrosecond, dan 1.230.000 mikrosecond. Saat menggunakan 4 komputer slave dengan 2, 4, dan 6 dep, waktu eksekusinya masing-masing sebesar 912 mikrosecond, 700.000 mikrosecond, dan 1 miliar mikrosecond. Berikutnya. Lalu untuk speed up-nya, di sini menggunakan rumus waktu proses menggunakan sistem prosesor tunggal dibagi dengan menggunakan multiprosesor. Di sini untuk dua komputer slave dengan 2, 4, dan 6 dep, peningkatan kecepatannya sebesar 0,998 mikrosekund, lalu 3,300 mikrosekund, dan 0,702 mikrosekund. Saat menggunakan 4 komputer slave dengan 2, 4, dan 6 dep, peningkatan kecepatannya sebesar 1,151 mikrosekund, 3,180 mikrosekund, dan 0,799 mikrosekund. Selanjutnya yaitu menghitung efisiensinya. Rumus efisiensi sendiri ada E sama dengan SP per P, dengan nilai SP itu didapat dari pertanyaan sebelumnya. Yang pertama, saat menggunakan dua komputer slave dengan 2, 4, dan 6 dip, hasil efisiensinya masing-masing sebesar 0,499 mikrosekund, 1,6535 mikrosekund, dan 0,381 mikrosekund. Sedangkan menggunakan 4 komputer slave dengan 2, 4, dan 6 dep, hasil efisiensinya masing-masing sebesar 0,28775 mikrosekund, 0,795 mikrosekund, dan 0,19975 mikrosekund. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan yang pertama, semakin besar tingkat kedalaman, waktu proses komputasi yang dibutuhkan juga semakin lama, dan semakin tinggi pula kinerja prosesornya. Lalu untuk kesimpulan kedua, semakin bertambahnya tingkat kedalaman, maka semakin tinggi pula kinerja prosesor. Lalu untuk kesimpulan yang ketiga, dari hasil analisis, semakin banyak komputer slave yang digunakan, waktu proses komputasi yang dibutuhkan semakin pendek pada setiap node komputer slave, sehingga terjadi peningkatan kecepatan. Terus selanjutnya, suka duka dalam mengerjakan tema ini. Untuk sukanya yaitu karena dikerjakan secara berkelompok, jadi meringankan beban dan yang pasti menambah ilmu. Untuk dukanya karena sedikitnya referensi dari tema yang dipilih, jadi agak susah untuk memahami dan mengerjakannya, serta referensi kebanyakan dalam bahasa asing. Oke, berikutnya untuk codingannya, di sini saya akan share screen. Oke, pertama kita akan mengimport Pygame, kemudian from pygame.local kita akan mengimport semuanya, kemudian import copy, import pickle, random, kemudian from collection import default dict, terus collection import counter, dan trading. Nah, di sini merupakan codingan yang sudah kami buat. Seperti ini. Kemudian untuk ketika di run, dia akan menampilkan Windows yang berisi Play with Friends atau Play Against AI. Kita bisa mengklik Play with Friend, kemudian untuk flipnya kita mau menggunakan flip atau tidak, kita menggunakan flip. Nah, untuk tampilan awalnya adalah seperti ini. Saya kembalikan ke Shirley. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih